nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul alim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur rafiqul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil tawabul muntaqimu afur rahimul malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muhsin al-jami'ul ghaniyul mudiyul mani' nafi'un nurul hadi badi'ul basit al-warisul rasidus sabul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika
على سيدنا محمد الرزاق وسر السر وبسائر الأسماء وصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Baiklah saudara-saudaraku billah, kita telah semalam melanjutkan kalimat iman tauhid dengan menuntut ilmu Allah, praktek dalam amal dan istiqomah, maka Allah akan mendatangkan warid. Jadi di sini ini malam kita akan membahaskan masalah rasa wujud tajalli. Dalam setiap perjalanan semalam sudah kita kiaskan dan kita bahaskan tahalli, tahalli dan tajalli. Yang pertama pensucian, lalu terjadi isi, maka nyatalah kudrat iradat Allah yang berlaku di muka bumi ini. Jadi kalau kita kajikan daripada perjalanan sifat 20, rasa wujud tersebut ya, rasa wujud yang daripada Allah. Wujud artinya ada pada Allah. Yang wajib ada hanya Allah. Sudah tahu yang wajib ada itu Allah. Kalau masih di dalam hati merasakan kita ada syirik ya. Di dalam perasaan batin kita masih merasa ada kemampuan kita, ada kelakuan kita, merasa bisa berpikir, merasa punya ilmu, merasa bisa beramal, syirik. Karena cukup katakan dalam wujud yang ada hanya Allah, itulah pandangan rasa mata batin kita kembalikan hanya kepada Allah. Ya. Ingat di dalam surah An-Nisa ayat 38, dosa sebesar apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik. Belajar tauhid, praktek harus setiap saat dan waktu dengan merasakan rasa yang daripada Allah, menyatakan rasa batin, cukup katakan hanya Allah yang ada. Kalau kita sudah tertuju hanya Allah yang ada, sudah pastilah kalimatnya laisa kamitslihi syai'un. Kalau sudah Allah, berarti sudah laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan bagi satu umpama. Nggak usah cari-cari lagi Allah, cukup rasakan hanya Allah yang ada. Begitu juga di saat kita berjalan menuju Allah, cukup pandangan rasa batin kita, mujahadah kita, kesungguhan kita hanya kepada Allah. Kalau kita pandang kanan kiri, kita pandang muka belakang, kita pandang susah senang, kita pandang ketawa menangis, bisa kita tergoda dengan keadaan dunia. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, innal hayata dunya idal mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya tipu daya. Kita hanya kepada Allah. Itu praktek rasa batin wujud daripada sifat 20 adanya Allah. Kalau sudah hanya Allah yang ada, cukup katakan hanya Allah yang ada dalam rasa batin kita. Pergantian siang dan malam, susah dan senang, itu iradah Allah yang diiradahkan Allah. Tujuan insan hanya kepada Allah. Jadi di saat kita mengaku ada yang lain, merasa bisa, merasa mampu, sudah syirik ya. Siapa yang berkata di dalam itu, di dalam diri Rasulullah itu ada Allah. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada Allah. Rasulullah esa dengan Allah, tidak bercerai dengan Allah. Wahai Abu Bakar, dugaanmu yang bakal terjadi pada dua orang di mana ketiganya adalah Allah. Jadi maksudnya kalimat ini tadi, perbincangan rasa batin, perdebatan rasa akal dan batin, cukup kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan dengarkan bisik-bisik, jangan dengarkan kalam-kalam di alam misal. Cukup dalam praktek rasa tauhid, di dalam rasa batin yang ada hanya Allah. Pandang syariat, di luar ada musuh. Pandangan di dalam hati ada Allah. Karena rasa kekalnya dengan adanya Allah yang di dalam hati itu, selamatlah keduanya karena berhubungan dengan rasa beserta dengan Allah. Ini yang dikatakan sadar wilayah. Pada masa itu Sayyidina Habibullah Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar dikepung oleh para kafir-kafir Quraisy. Dia di Bukit Sur ya. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, la tahzan. Hai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah besertaku. Kalimat ini tadi bukan musuh yang di luar yang dipandangnya.
Tapi rasa batin tadi yang dirasakan hanya Allah yang ada. Kalau hanya rasa Allah yang dirasakan yang ada, terpandang lagi ini penjahat-penjahat yang hendak membantai Rasulullah. Tidak. Energi ilahiyah, rasa sadar bila inilah yang dipakai praktek dalam perjalanan tauhid. Ya. Begitu juga di saat Sayyidi ataupun Nabi kita Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Bukan apinya yang dilihatnya, bukan cobaan yang dilihatnya, tapi rasa batinnya berpasrah hanya kepada Allah. Sehingga subhanallah wa bihamdi, api tidak membakarnya. Sebab apa? Sebab energi ilahiyah ataupun rasa ketuhanan sadar billah kepada Allah, maka disitulah terselamatkan karena yang dipandang di dalam rasa batin hanya Allah. Jadi itu juga kaidah tauhid. Kaidah tauhid rasa batin selalu hidup, berpasrah berpandang hanya kepada Allah. Selain daripada Allah kita pandang syirik. Ini kaidah daripada sifat 20. Cukup katakan hanya Allah yang ada. Gak usah dicari-cari lagi Allah itu bagaimana. Cukup rasa batin kita merasakan hanya Allah yang ada. Kita kenali sifatnya, kita kenali zatnya, kita kenali asmanya, itu ilmunya. Daripada asma-asmanya Allah, maka kita tahu Allah itu aziz, Allah itu jabar, Allah itu gani, Allah itu kuat, perkasa, malik, merajai, kaya. Yakinkan itu. Kalau sudah yakin Allah pemelihara, kenapa mesti ragu lagi? Maka rasa batin tadi tetap berpandang bersandar hanya kepada Allah. Kebanyakan orang berdoa tidak ada tahu, berdoa tidak ada atau kurang sekali menghubungkan rasa kepada Allah. Kebanyakan justru dihubungkan ke syariat saja. Mana syarat yang dimaksud? Yaitu pada susah, sedih, kurang, sempit dan sebagainya. Ataupun keluh kesah, bimbang, ragu, duka cita. Bukan Allahnya dulu, rasa batinnya hanya kepada Allah. Yakinkan di dalam sir batin bahasanya Allah yang mengangkat, menghilangkan kesusahan, keluh kesah, bimbang, ragu, duka cita dalam diri kita. Maka rasa batinnya harus hidup. Ini doa semua diminta, tapi rasa batin bahasanya Allah yang menyelesaikan ini hilang. Ini banyak penjalan si pendoa tadi hanya bawakan kalimat syariatnya saja, maksudnya itu ingat susah, sempit, tapi bukan diingat Allahnya dulu yang menyelesaikan. Ya, ini prakteknya ini tadi. Sebelum kita berdoa, salawat dulu kepada Rasulullah. Setelah salawat kepada Rasulullah, yakinkan di dalam rasa batin kita, pandangan kita hanya kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Al-Quran menjawab, fasbiru wa sholat, bersabarlah dan kerjakanlah sholat. Itulah dalam hidup ini. Begitu pula dalam sholat. Jasad itu alat syariat, berhubung kepada Allah. Hati alat makrifat, berhubung kepada Allah. Rasa itu rasul. Rasul itu utusan hatinya ya. Rasa di hati itu merasakan Allah saja. Rasa itu rahasia. Rahasia itu zat. Zat itulah yang berhubungan dengan Allah. Ya, bukan kita yang merasa. Tapi rasa yang daripada Allah itulah yang merasakan rasanya rasa. Maka kalimat man arafa nafsa faqad arafa rabba, man arafa rabba fasadul jasad. Siapa kenal diri kenal Tuhan, siapa kenal Tuhan fasadul jasad. Bukan dibinasakan, tapi sudah tidak ada lagi makhluk yang berlaku. Semua sudah mutlak kembali hanya kepada Allah. Begitulah rasa batin dan rasa johir, tujuan hanya kepada Allah. Contoh, taruh gula di atas lidah. Kalau gula sudah meresap di lidah, seluruh diri kita merasakan manisnya saja yang ada. Kalau rasa yang di hati kekal ke Allah, kalau rasa Allah itu sudah meresap di hati, maka hati ini akan menjadi plong, lapang. Kenapa? Karena hanya rasa Allah saja yang ada. Itulah hati yang sampai kepada Allah. Itu yang dikatakan qalbus salim. Rasa itulah yang sampai kepada Allah. Ingat, jangan lupa, rasa itu rahasia, rahasia itu zat, zat itulah yang sampai kepada Allah. Itulah zatnya zat ataupun Rabbul Izzat ya. Aku jadikan diri kamu dan segala perbuatan kamu di dalam surah As-Saffat. Rasakan diri kita ini perbuatan kita dari Allah. Jangan dirasakan perbuatan zahir saja. Perbuatan batin juga tetap ke Allah. Nah, jadi praktek. Sering si penjalan dan si pencari ini gugur dalam kesyirikan yang halus ya. Karena apa? Karena merasa diri dia itu ada berkelakuan, ada memiliki kemampuan. Bukankah di dalam tauhid
segala sesuatu itu kembali hanya kepada Allah. Jadi cukup kalau sudah Allah yang kita tuju. Kalau niat kita hanya kepada Allah, sadar bilahlah kita. Ingatan kita juga daripada Allah, tujuan kita hanya kepada Allah. Jangan lihat kanan kiri muka belakang, cukup pandangan ihdinas siratal mustaqim minallah ilallah billah. Dari Allah dengan Allah kembali kepada Allah. Itu kaidah ya. Sebelum yang jahil berbuat, yang di dalam perlu mengetahui terlebih dahulu. Nah, ini praktek ya. Ini praktek cara bahasa kita, praktek setiap hari di lapangan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya yang di luar saja kita lihat terus kita bersedih. Sekali-kali tengok rasa batin yang hanya kepada Allah. Rasa batin ini tadilah yang berhubungan kepada Allah. Jadi tengok dalam dulu, tengok rasa batin dulu, sir batin tengok dulu, yang ada hanya Allah. Berarti yang di luar apa? Sudah tidak ada Allah. Berarti kalau sudah tidak ada Allah yang berlaku, untuk apa kita bingung lagi dalam hidup? Jangan memaksakan kehendak. Cukup serahkan, pasrahkan hanya kepada Allah. Itulah jalan selamat ya. Jadi begitu juga dengan rasa batin. Rasa batin juga kita harus hati-hati ya. Kita melihat ada orang yang asing datang kepada kita. Di dalam merasa tidak suka dan marah. Itu namanya rasa daripada rasa setan. Ini. Rasa batin juga kita harus hati-hati. Di saat rasa hati kita ada nggak senang, benci, itu adalah salah satu daripada sifat setan. Jangan diikutin. Cukup rasa batin tadi kembalikan hanya kepada Allah. Kalau sudah Allah sudah laisa kamislihi. Jadi itu rasa batin yang harus dihidupkan. Kita memandang minum johir, kita memandang minuman. Sedangkan batin kita sadar dengan Nur Muhammad. Kalau tidak sadar, buta batinnya karena terpengaruh oleh makhluk saja. Hendaklah meminta izin dulu sebelum minum. Ini maksudnya rujuk ya, kalimat yang sering kita ulang-ulang. Mau makan, mau minum, mau apapun cukup salawat kepada Rasulullah, izin kepada Rasulullah. Ini praktek setiap hari-harinya ya. Dipraktekkan setiap hari-hari. Karena semua terjadi khalaqal asya minur nabika. Kau jadikan segala sesuatu daripada cahaya nabiku. Padahal nabi kami ini dan cahaya daripada kata Allah. Nah, jadi prakteknya tetap bismillah ataupun selawat ya. Tetap minta izin dulu kepada Allah. Kita memandang minum johir, kita memandang minum, sedangkan batin kita sadar tidak dengan Nur Muhammad. Kalau tidak sadar buta batinnya karena terpengaruh oleh makhluk saja, hendaklah meminta izin dulu sebelum minum dengan cara bismillah ataupun sholawat ya. Apabila Anda mau bicara, itu nafsu. Karena dari keinginan itu nafsu. Segala-galanya sabar dulu. Kalau timbul keinginan itu sabar dulu. Mau marah pun sabar dulu. Jangan diikuti, kalau langsung diikuti itu setan yang masuk. Maksudnya prakteknya begini. Kita mau sholat, kita mau ibadah, kita mau berbicara, kita mau menyampaikan ilmu, diamkan dulu. Diamkan dulu semua. Kembalikan, lihat yang di dalam dengan rasa batin yang ada hanya Allah, baru berbicara. Kalau kita berbicara langsung, nah itu nafsu. Ya, hati-hati kalau nafsu, bisa yang ada-ada. Jadi tetap kembali dalam bahasa perbanyak salawat kepada Rasulullah. Inilah dia praktek-praktek rasa batin ataupun rasa wujud. Jadi kalau sudah kita rasakan hanya rasa wujud, hanya rasa Allah saja yang ada, bukan merasa jadi Allah, tapi rasa yang daripada Allah. Yang namanya makhluk tiada kuasa apapun. Jadi prakteknya yang namanya insan la haula wala quwata illa billah. Ini permainan tajalli. Hendaklah dilatih setiap lupa, ingat-ingat lagi. Hanya jangan mengaku lupa. Ingat itu ibadah. Siapa yang mengingat akan Tuhan, siapa yang melupakan akan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa. Orang Arab belum tentu tahu bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab yang halusnya, versi halus. Ada di dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW yang berbahasa wala tahaqqu wala tahjan. Yang di dalam diri Rasulullah itu siapa? Itulah Allah. Inilah perlunya tauhid. Jangan disepelekan tauhid ini. Buat tauhid itu amal. Kalau tidak ada amal, palsu tauhidnya dan palsu pula makrifatnya. Jadi kaidahnya
praktek pengesaan mutlak hanya kepada Allah dengan jalan rasa batin, cukup katakan hanya Allah yang ada dalam rasa batin. Ingat, yang namanya makhluk la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ingat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup praktek di dalam rasa batin hanya Allah yang ada. Kalau sudah hanya Allah yang ada, itulah tujuan kita. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Susah, senang, keluh kesah, bimbang, ragu, duka, cita, siang malam, itu hanya perjalanan yang Allah irodakan. Rasa batin kita hanya kepada Allah. Itulah jiwa ahlillah, itulah jiwa tauhid. Jadi segala yang kita ucapkan daripada sifat wujud, daripada sifat 20 tadi, tujuan kita hanya kepada Allah. Kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma nur bisri wa sulubi khalqi ihfazna min ayni nazirina qulubil hasidina wal baghina kama habsa ruhil jasadina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya nur ya nur ya nur nawwir qulubana wa nawwir qulub jasadina wa nawwir kulli nafsina wa ahdina wa ashabina min nurika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Nun bil qalam astaghfirul khairat ila liqa ma salama akhir kalam inni wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.